Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu baik bagi kita. Di tengah pergumulan karena wabah pandemi COVID-19, kita tetap percaya Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan itu baik, itulah pujian juga yang mau disampaikan oleh paduan suara melodius bersama dengan anak-anak Polkat TV. Kiranya menguatkan kita semuanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa sebelum bersama kita merenungkan kebenaran firman-Nya. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur. Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah.
aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Tanah bagi masyarakat yang hidup di dalam kehidupan pertanian agraris punya nilai yang sangat tinggi. Tanah melambangkan harapan masa depan. Orang dinilai sejahtera, makmur dari ukuran seberapa jauh, seberapa banyak dia memiliki tanah. Dia punya wilayah yang luas, menguasai wilayah yang luas. Tanah bagi masyarakat pertanian, orang yang hidup dalam kehidupan agraris sangat-sangat bernilai. Itulah masyarakat Israel. Ketika mereka melihat tanah tempat kehidupan mereka, disitulah masa depan mereka. Ketika mereka mendapatkan tanah, leluhur kembali dari perbudakan dari Mesir, tinggal di tanah leluhur kembali mereka. Mereka melihat harapan masa depan. Karena mereka punya tanah yang baru. Tanah secara rohani bagi orang Israel adalah juga satu berkat yang asalnya dari Tuhan. Tanah yang mereka miliki itu adalah pemberian Tuhan dalam hidup mereka. Tanah itu adalah bentuk janji Tuhan kepada Abraham, bapa leluhur mereka. Kita lihat dalam Kejadian 15, ayatnya yang ke-18 sampai 21. Demikian firman Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Artinya, secara rohani, orang Israel melihat tanah itulah pemberian Tuhan bagi hidup mereka. Pemberian Tuhan yang indah bagi masa depan mereka. Ibu bapak, yang menjadi persoalan sekarang adalah ketika Yehezkiel melayani pada tahun 593 sampai sekitar 571 sebelum Masehi, orang Israel terbuang ke Babel. Itu berarti mereka harus meninggalkan tanah yang menjadi sumber kehidupan masa depan mereka. Karena mereka harus terbuang tinggal sebagai budak
orang-orang buangan di Babel. Ibu bapak, sekali lagi, ketika mereka memandang tanah sebagai sumber masa depan mereka, maka ketika mereka terbuang ke Babel, yang terjadi adalah mereka kehilangan pengharapan akan masa depan. Kenapa? Karena mereka tidak lagi punya tanah di Babel. Ketika mereka tinggal di Babel, mereka tidak punya apa-apa. Sehingga masa depan yang bahagia hilang dalam diri mereka. Menggapai masa depan yang cemerlang, yang cerah, yang bahagia sudah tidak ada lagi dalam hati mereka. Itu yang menjadi masalah dalam kehidupan orang Israel. Dan itu yang ditangkap oleh Yehezkiel. Dan masalah ini juga makin bertambah karena ketika orang Israel terbuang ke Babel, maka tanah yang dulunya tempat mereka tinggal, di mana mereka bekerja, disitulah pertanian mereka lakukan, sehingga itulah sumber kehidupan yang mereka dapatkan. Tanah-tanah itu, karena ditinggalkan orang Israel ke Babel, diambil oleh bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka tentunya. Karena dianggap sebagai tanah tak bertuan lagi. Nah, orang Israel memandang ini secara iman bahwa ketika tanah mereka diambil oleh bangsa asing, itu artinya bagi mereka, bagi orang Israel, berkat Tuhan sudah tidak ada lagi bagi orang Israel yang terbuang ke Babel, dan berkat Tuhan beralih kepada bangsa-bangsa asing ini. Karena bangsa asing inilah yang sekarang menguasai tanah mereka. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Mereka sudah tidak punya pengharapan lagi di tanah Babel, karena mereka meninggalkan tanah sumber semangat masa depan mereka. Mereka melihat juga sumber masa depan mereka itu tanah mereka diambil oleh bangsa asing. Itu berarti sekali lagi berkat Tuhan beralih dari orang Israel kepada bangsa-bangsa asing yang mengambil tanah mereka. Ini pikiran-pikiran mereka. Dan ini yang ditangkap oleh Yehezkiel. Kegalauan, kecemasan, pergumulan dalam hati Israel inilah yang dilihat oleh Yehezkiel bagi mereka. Yehezkiel mau supaya orang Israel sadar bahwa pikiran-pikiran itu salah. Pemahaman itu tidak benar. Ia ingin meluruskan cara pandang mereka. Oleh karena itu kita baca dalam bacaan kita pada saat ini, dalam Yehezkiel 36, ia ingin mengingatkan lewat firman Tuhan bahwa pikiran itu sekali lagi tidak benar. Ia mau katakan pertama, hal yang penting yang mau dikatakan oleh Yehezkiel adalah Allah itu sudah menetapkan Israel sebagai hambanya, sebagai umat pilihannya. Janji Tuhan kepada bapa leluhur mereka Abraham, sebagaimana Kejadian 15 yang saya bacakan tadi, itu tetap tidak akan pernah lari janji itu. Allah telah memilih mereka dan Allah akan setia kepada janjinya. Artinya apa? Walaupun orang Israel terbuang ke Babel, Israel tetap bangsa pilihan Tuhan. Israel tetap bangsa yang menjadi bangsa yang dibanggakan oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Memang mereka akan mengalami banyak pergumulan di tanah Babel. Tetapi sekali lagi, bukan berarti mereka lalu tidak ada lagi di hadapan Tuhan. Tidak. Mereka sudah dipilih oleh Allah dan Allah tetap setia pada janji itu. Yang kedua, ibu bapak, kalaupun mereka sekarang ada di tanah pembuangan, di Babel, dan tanah-tanah mereka dikuasai oleh bangsa asing, itu bukan berarti lalu berkat Tuhan beralih kepada bangsa asing dan kutuk Tuhan hanya terjadi pada orang Israel. Tidak. Sekali lagi, Allah itu kasih dan maha setia. Artinya, ia tetap memperhatikan umatnya Israel yang ada di Babel. Berkatnya tetap sama dulu, kini, dan selamanya. Dan itu mau diingatkan kepada orang-orang Israel
bahwa berkat Tuhan itu tetap ada bagi mereka di tanah pembuangan. Sehingga jangan ada pikiran bahwa berkat Tuhan itu beralih kepada bangsa asing. Nah, sekarang yang penting bagi orang Israel, dan ini mau diingatkan oleh Yeskiel, bertobatlah, perbaiki hidupmu, perbaiki kehidupanmu. Itu yang lebih penting. Urusan bangsa-bangsa asing itu urusan Tuhan. Bangsa-bangsa yang mengambil tanah orang Israel itu urusan Tuhan. Makanya di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Artinya Tuhan yang akan berperkara dengan mereka. Itu urusan Tuhan. Israel harus tetap yakin, Israel harus tetap percaya bahwa berkat Tuhan selalu nyata dalam hidup mereka. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman ini apa yang kita bisa belajar dalam hidup kita? Mari kita lihat. Kita, saya, ibu bapak saudara, kita adalah umat pilihan Tuhan. Ingat, bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Yohanes 15 ayat 16 tegaskan itu buat kita. Dan ini menjadi hal perenungan penting buat ibu bapak. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya apa? Sekali lagi, Allah yang memilih kita menjadi anak-anak. Ibu bapak saudara, dipilih Tuhan menjadi umat kesayangan Tuhan. Itu artinya Tuhan menetapkan kita menjadi umat-Nya. Nah, kalau kita ditetapkan menjadi umat-Nya, maka yang kedua ibu bapak, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup ini harus kita jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Perilaku hidup kita sehari-hari seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan mau-mau kita. Israel dibuang ke Babel karena apa? Mereka bangsa pilihan. Tetapi hidupnya mau mereka sendiri. Sehingga Tuhan didik mereka dengan dibuang ke Babel. Itu bukan berarti Tuhan buang mereka dan tidak akan dilihat, dipelihara. Tidak. Supaya mereka sadar dan perbaiki hidup mereka. Kita juga demikian. Kita dipilih. Dan bertanggung jawablah atas pilihan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai umat-Nya. Oleh karena itu, ibu bapak, arahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Arahkan seluruh keberadaan kita. Tingkah laku, perilaku kita di rumah tangga, di pekerjaan, di lingkungan manapun kita berada. Arahkan kepada kebenaran Tuhan. Sehingga kita sadar, hidup kita harus sekali lagi seturut dengan kehendak-Nya. Dan yang ketiga, ingat, jangan pernah banggakan materi duniawi yang Anda miliki. Ya. Karena itu sekali lagi asalnya dari Tuhan. Bagaikan tanah bagi orang Israel adalah berkat dari Tuhan. Apa yang kita miliki juga asalnya dari Tuhan. Sehingga tidaklah patut kita berbangga untuk mengatakan ini loh hasil usaha saya. Ini loh hasil kerja saya. Tidak. Itu berkat Tuhan buat kita. Oleh karena itu ibu bapak, mari kita sadari itu juga dalam hidup kita. Sehingga hidup ini berkenan seturut dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, Tuhan yang memilih kita.
Oleh karena itu, nyatakan hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan yang sudah memiliki. Oleh karena itu yang kedua, arahkan hidup kita seturut hanya pada kehendak Tuhan. Lakukan hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, jangan banggakan duniawimu. Karena itu cuma sementara. Tetapi hiduplah berkenan kepada Tuhan. Kiranya dengan firman ini, Ibu Bapak, kita lebih baik lagi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kasih dan berkat Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan menyertai Anda. Amin.